Sejarah warung Tegal Warteg. Warung Tegal biasa juga disingkat warteg seringkali menjadi andalan warga segala kalangan untuk mengisi perut yang keroncongan. Keberadaannya tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga berdiri di kota-kota kecil di seluruh Nusantara. Hidangan-hidangan di warteg pada umumnya bersifat sederhana dan tidak memerlukan peralatan dapur yang sangat lengkap. Nasi goreng dan mie instan hampir selalu dapat ditemui, demikian pula makanan ringan seperti pisang goreng, minuman seperti kopi, teh dan minuman ringan. Beberapa warung Tegal khusus menghidangkan beberapa jenis makanan, seperti sate Tegal, gulai dan minuman khas Tegal teh poci. Ada banyak versi yang menceritakan tentang awal mula munculnya warteg. Ada yang menyebut warteg muncul ketika banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta pada 1960-an. Kala itu, pendatang asal Tegal di ibu kota mulai menyediakan layanan kuliner di lokasi proyek berbentuk bedeng proyek hingga muncul istilah warteg. Versi pertama yaitu ketika Presiden Soekarno mulai memerintahkan membangun Jakarta sebagai ibu kota baru. Sebagai arsitek sekaligus orang nomor satu di Indonesia, Soekarno merancang langsung bangunan-bangunan yang akan mengisi Jakarta, seperti Monas, Jembatan Semanggi, Tugu Pembebasan Irian, dan beberapa ruas jalan lainnya. Adanya pembangunan secara besar-besaran itu, menyebabkan terjadinya imigrasi mendadak yang rata-rata dilakukan oleh orang-orang di Jawa. Versi kedua bermula dari setting gegeran Mataram Batavia antara Sultan Agung dan VOC, di mana terjadi pengerahan warga Tegal sebagai prajurit penggempur VOC di Batavia. Versi yang paling kuat adalah berasal dari keterangan Koperasi Warung Tegal KOWARTEG. Warteg ternyata sudah ada di sudut-sudut kota Tegal berupa warung-warung tenda seperti halnya warung tenda yang umumnya tersebar di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, seperti angkringan di Yogyakarta dan wedangan di Solo. Sedangkan penelitian dari Rinda Astuti, dosen IAIN Pekalongan menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul Pengusaha Warung Tegal di Jakarta bahwa fenomena warung Tegal sebagai salah satu bentuk usaha gastronomi berskala mikro di wilayah urban atau kota. Gastronomi adalah istilah untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penyediaan atau penyajian makanan. Warteg sejak awal kemunculannya selalu berkaitan erat dengan perkembangan kaum urban dan pemenuhan kebutuhan perutnya. Urusan gastronomi ibu kota sebenarnya bukan hanya nama Tegal yang lekat dengan berbagai makanan yang ada di ibu kota. Orang Padang atau orang Minang juga sangat kental dalam hal kedaulatan perut orang ibu kota. Warung Tegal Warteg adalah penyelamat. Tepatnya, penyelamat perut rakyat yang keroncongan. Ya, sebenarnya selain warteg juga ada warung makan lain yang menawarkan menu yang tak kalah murah. Namun, karena menjamur di mana-mana dan Kepalang dikenal sebagai penyedia kuliner murah meriah. Kuliner yang tersedia di warteg kebanyakan sebenarnya terbilang sederhana, tetapi cita rasa yang kaya dan mengena di lidah itulah yang menjadi daya tariknya yang lain. Rasa yang nikmat plus harga relatif murah, daya tarik inilah yang tetap terjaga sejak dulu hingga sekarang. Dahulu di Tegal terdapat kisah menarik mengenai warung Tegal, berawal dari kisah tukang becak yang datang dari wilayah Pantura seperti Indramayu, Brebes, dan tentunya Tegal. Selain dari Pantura, tukang becak di Jakarta juga datang dari wilayah Jawa Barat bagian tengah dan selatan. Persaingan muncul karena tukang becak dari Pantura dikenal lebih gesit mencari penumpang. Sistem shift pun diberlakukan agar tidak terjadi keributan. Tukang becak dari Jawa Barat mulai beroperasi pada shift pagi, sementara Pantura shift sore hari. Tukang becak Pantura biasanya membawa serta keluarganya hidup di Jakarta. Keluarga inilah yang menyediakan makanan bagi kelompok tukang becak lain. Dari situ usaha membuka warung makan berkembang dan sanak famili mereka di Kampung